Season 1, Episode 7. Diperlihatkan di mana seluruh para gladiator mengiringi kematian Sura. Tak luput Batiatus serta Domina menyaksikan pemakaman tersebut. Berpindah tempat di mana Sparta dalam ruangan permandian. Tiba-tiba Batiatus datang memberikan belasungkawa. Ia mengatakan bahwa ini adalah kesalahannya. Jalan ke Narmaga Napolis pada waktu itu mengalami peperangan. Seharusnya ia melipat gandakan pengawasannya menjadi 3 kali lipat. Sparta mengatakan bahwa ini bukan kesalahan dari Batiatus. Ia sudah menepati janjinya. Kesalahan terbesar ada pada orang yang telah merenggut nyawa Sura, terutama pada Claudius Galaber yang telah menjualnya. Scene berpindah di mana diperlihatkan Batiatus memberikan uang kepada seseorang pengembala kuda yang membawa Sura. Ternyata meninggalnya Sura adalah perintah dari Batiatus. Sementara itu, Petrus kini mengalami kesepian yang teramat dalam setelah ditinggalkan oleh Barca. Petrus sama sekali tak mengetahui bahwa Barca telah meninggoy. Tiba-tiba saat itu juga Genius datang menghampirinya. Kita berpindah tempat di mana diperlihatkan kini Batiatus bersama Domina sedang merenovasi rumah mereka, menjadikan Ludus ini sebagai kerajaan pencakar langit, menjadikan tempat di mana para petinggi akan berlutut demi kekayaan Batiatus. Sementara Krisus sendiri kini mulai siuman, namun keadaannya belum terlalu pulih. Di mana dalam keadaan seperti itu, Krisus masih sempatnya bertanya kapan dirinya akan bertarung. Sebaiknya ia mencemaskan kesembuhannya terlebih dahulu sebelum ia memulai pertarungan, ungkap Batiatus. Worry of nothing but recovery. The crowd will worry of nothing but recovery. When will I fight again? Recovery. The crowd will once again. Kita berpindah ke lokasi pelatihan. Onemius menantang Sparta berduet 1 lawan 1. Onemius mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia tak mencicipi anggur. Namun karena ia menghormati Sparta, terpaksa ia meminumnya. Tapi justru Sparta membuat kepala Onemius oleng seketika. Onemius mengatakan bahwa secangkir anggur saja tak bisa mencuri kesadarannya. Niat kabur dari sini tak semudah itu. Ia mengatakan jika lain kali berniat untuk kabur sebaiknya Sparta membunuhnya. Marcato mendatangi Batiatus. Maksud dari Marcato ke Ludus itu tak lain membicarakan perihal tentang pertandingan selanjutnya, di mana pertandingan berikutnya Sparta akan melawan bangsanya sendiri, yaitu 6 orang dari bangsa Trakia. Marcato siap membayar 3 kali lipat untuk pertunjukan eksekusi mati dari bangsa Trakia tersebut. Di tempat yang lain, Genius selalu melecehkan Petros, menggoda bahkan membulinya. Sparta yang melihat itu cukup geram dibuatnya. Bring more water. Now. Tak lama setelah itu tiba-tiba Arthur datang menghampiri Varro. Arthur memberikan kabar gembira di mana ia mendatangkan istri Varro ke Ludus Batiatus. Varro sempat kaget dan tak percaya, dengan segera ia menyempatkan waktu sejenak bersama istri dan anaknya. Varro melakukan semua ini karena di masa lalunya yang begitu kelam, hutang perjudian menjeratnya harus menjadikannya seorang budak, meninggalkan istri dan anaknya di seberang sana seorang diri. Varro berjanji suatu saat mereka akan bersatu lagi. Namun tak terduga ternyata istri dari Varro memberikan kabar buruk. Ia telah mengandung. Istri Varro terpaksa melakukan semua itu karena keadaan ekonomi di mana uang makan dan sewa rumah tak bisa ia dapatkan dengan mudah. Mendengar hal itu, tentu saja Varro cukup kecewa atas tindakan tersebut. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa atas kejadian itu.
right? Scene berpindah di mana Sparta dipanggil menghadap ke Batiatus. Ia mengatakan bahwa Mercato akan menjadikan Sparta ke dalam tokoh utama dalam ajang pertandingan, di mana ia akan dihadapkan dengan 6 eksekusi mati dari bangsa Trakia. Mendengar hal itu, Sparta sempat menolak permintaan dari Batiatus. Ia tak mungkin melawan bangsanya sendiri. Namun Batiatus meyakinkan bahwa Spartacus bukan orang Trakia lagi. Ia ditakdirkan para dewa untuk menjadi gladiator yang hebat. Terima jalan yang telah dewa tetapkan kepadamu, ungkap Batiatus. Sementara itu Krisus sendiri sedang dirawat oleh Nivea. Nivea selalu menjaga dan menjenguk Krisus sepenuh hati. Saat itu juga tiba-tiba Onemius datang menghampiri mereka. Onemius adalah seorang pelatih yang baik. Ia selalu mendoakan untuk kesembuhan Krisus. Walaupun tampan muka dari Onemius cukup menyeramkan, Krisus mengatakan bahwa selama ini ia dirawat, Barca tak pernah menjenguknya. Onemius mengatakan bahwa Barca telah membeli kebebasannya. Krisus yang mendengar hal itu cukup kaget dibuatnya. Di sini Onemius dan Krisus belum mengetahui bahwa sesungguhnya Barca telah meninggoy di tangan Batiatus. You were there. No. Regain your strength. Sparta tak sengaja bertemu dengan Petros. Ia melihat mata Petros telah bengkak. Sparta akan memberikan pelajaran kepada Genios, namun hal itu dicegah oleh Petros. Ia mengatakan itu tak akan membuat Barca kembali kepadanya atau menyatukan kebebasan sesuai janji sebelumnya. Nice hand. I shall have a word. To what end? Let's see how Swift takes a man far from his heart. Felt more keenly by the one left behind. Let's see Barca return. Keesokan paginya di mana burung-burung kesayangan dari Petros kini berserakan tak terurus, Sparta yang ditemani Faro dengan segera mencari keberadaan Petros. Namun tak terduga mereka melihat Petros telah bunuh Firman. Dengan hal itu Sparta lalu menyerang dan membunuh Genius dengan menjatuhkannya ke seberang jurang. Dengan kejadian tersebut, Sparta kini dibawa ke hadapan Batiatus. Batiatus meminta ganti rugi atas tindakan Sparta untuk kemenangannya di arena. Batiatus mengatakan bahwa Genius adalah seorang gladiator, butuh waktu bertahun-tahun dan biaya yang cukup besar untuk melatihnya. Sementara Petros sendiri adalah seorang pria PSK. Dia tak ada artinya walau diuangkan hanya setengah koin harga untuknya. Sparta mengatakan bahwa Petros adalah seorang pria, hidupnya berharga. Mendengar hal itu Batiatus melayangkan pukulan tepat di wajahnya. Di mana diperlihatkan Nivea kini tengah merawat burung-burung peliharaan dari Petros. Onemius datang menghampirinya. Tak lupa juga Onemius menanyakan soal kebebasan Barca. Ia sampai tak percaya bahwa Barca telah membeli kebebasannya. Bahkan ia meninggalkan Petros seorang diri. Onemius bermaksud memperjelas apa yang sebenarnya terjadi kepada Barca. Namun di sini Nivea tak mampu mengutarakannya secara jelas karena hal itu dapat membahayakan dirinya sendiri. Mendengar hal itu membuat kecurigaan Onemius kini bertambah. The fear in your eye. Your questions put me. Saat malam itu juga Onemius menemui Arthur, mencari informasi soal kebebasan Barca. Onemius mengetahui soal pertaruhan Arthur dan Barca di arena saat melawan Teukelos. Arthur menjelaskan bahwa memang itu benar adanya, dengan sedikit uang untuk kebebasannya. Onemius lalu menanyakan soal perihal siapa orang yang telah mengantarkan Barca saat ia keluar dari Lodos ini. Dengan segera Arthur mengatakan bahwa hanya dirinya dan Batiatus. Namun informasi tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Nivea. Nivea mengaku bahwa dirinya telah mengantarkan Barca tanpa kehadiran dari Arthur. Informasi yang bertentangan membuat kecemasan Onemius kini bertambah. Jika ada sesuatu hal terjadi akan kepergian Barca, maka Arthur bisa berhadapan dengan Onemius.
She made no mention of your presence. Navier claims stories in conflict. She's a... We shall have... Give me concern. Have words. Sementara Sparta sendiri kini belum bisa move on dari Shura. Ia masih membayangkan saat dirinya bersama dengan Shura. Pikiran Sparta masih belum bisa mengikhlaskan atas kepergian istrinya. Tiba-tiba saja datang Batiatus untuk memerintahkan Sparta ke pertandingan. Sparta mengatakan bahwa dirinya sama sekali tak mempercayai dewa. Hal itu membuat dirinya selama ini menderita. Mulai detik ini Sparta akan menyerahkan diri atas kepercayaannya. Dengan itu Sparta meminta Batiatus untuk melawan 6 gladiator dari kaumnya dengan seorang diri. Batiatus sempat menolak akan hal itu. Ia tak akan mengorbankan juara Capua atas kekonyolan tersebut. Sparta mengatakan jika jalan ini benar-benar ditunjukkan para dewa untuk dirinya, maka dia tak akan meninggoy. Namun kalau sampai ia meninggoy, ini akan menjadi tontonan berdarah yang hebat. 6001. The path the gods have truly sent me. If this is, then I will give your city. Kini tiba saatnya pertarungan tersebut. Para penonton Roma bersorak ria memanggil sang juara Capua. Trompet raksasa mengiringi awal-awal pertandingan. Seluruh senat kerajaan tertawa lepas, seakan bahagia melihat pertaruhan berdarah tersebut. Against the Thracians. Good Mercator. Sparta akan melawan 6 orang sekaligus dari bangsanya sendiri, yaitu kaum Trakia. Saat itu juga salah satu dari mereka melemparkan tombak ke arah Sparta. Lemparan tersebut membuktikan bahwa para dewa berpihak kepada Sparta. Pertarungan dimulai. All you have to do. Sparta berhasil membunuh mereka dan tak ada satupun yang selamat. Season 1, episode 8. Pertandingan demi pertandingan Sparta telah ia menangkan. Pertumpahan darah, teriakan penonton, kejayaan serta hidup dan mati Sparta telah diserahkan sepenuhnya atas Ludus Batiatus. Kemenangan yang telah diraih Sparta membuat Ilatia bosan akan hal itu. Batiatus lalu menawarkan ke Ilatia beberapa budak baru yang akan dibeli di pasar untuk menghapus kebosanannya. Ilatia akan diundang sebagai pembuka acara kedatangan budak baru ke Ludus Batiatus. Kini tiba saatnya hari pelelangan budak itu. Batiatus didampingi Onemius dan Arthur akan memilih beberapa budak di sana. Tak hanya itu, Solunes juga tampak hadir di acara pelelangan tersebut. How quickly Fortuna shifts her blessings, huh? Buying new men for Spartacus to slaughter. Tawar-menawar antara Solunes dengan senat kerajaan lain membuat jiwa keserakan dan ambisi dari Batiatus memuncak. Dengan tanpa ragu ia membeli seluruh budak di sana dengan tujuan mempermalukan Solunes di hadapan semua orang-orang dan senat kerajaan yang berada di sana. Yes, 10 denarii. 5 denarii. 5 denarii from 15. 12. 25. 20. 100 denarii. I grow tired of bidding. Kini tiba saatnya para budak di Ludus Batiatus. Mereka disambut para gladiator lainnya bagi anak ayam yang kehilangan induknya. Saat itu juga Onemius memberikan aba-aba dan memperkenalkan dirinya seperti halnya Sparta saat pertama kali berada di Ludus tersebut. Fucking idiot. Spartacus. Tak lupa juga Quintus Lentulus Batiatus berorasi dan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin Ludus. Batiatus berpesan untuk membuktikan diri kalian lebih dari seorang budak. Dan jika gagal atau berkhianat, maka akan dijual ke pertambangan. Dan sebaliknya kalau sukses, maka akan bangga berdiri di atas para gladiator lainnya. Orasi tersebut sama persis saat pertama kali Sparta menginjakkan kaki ke Ludus itu.
gladiator. He embraces. Tak lama setelah orasi, Batiatus akan memberikan salah satu budaknya ke Ilatia sebagai bentuk penghormatannya, tentu dengan syarat bunga yang tinggi. Ia meminta Onomius untuk membuka pakaian dalam mereka untuk diperlihatkan ke Ilatia. Pandangan Ilatia tertuju ke salah satu budak Sagafox dari Geyla. Dengan hal itu, Ilatia telah memilih Sagafox sebagai budak pribadinya. The one on the left. We must celebrate! Saat waktu makan siang telah tiba, Crixus membuat kekecauan dengan menghajar salah satu murid baru di sana. Ia mengatakan bahwa mereka harus menerima rasa sakit dan penderitaan untuk menjadi gladiator. Namun Sparta mengatakan bahwa Crixus bukan lagi sang juara Capua yang berhak memimpin di lulus atas peraturan dan perintah di tangan sang juara Capua, yaitu Spartacus. But you, I give no shit about the... You do not take lead here. Are no longer the champ. Scene berpindah saat malam telah tiba. Para murid baru di sana sedang menggosipkan Sparta. Sagafox mengatakan bahwa Sparta adalah gladiator terbaik. Ia berhasil mengalahkan Theokolos yang membuat langit bergemuh hingga menurunkan hujan. Hingga salah satu murid yang berambut keriting dan berkulit hitam mengatakan bahwa suatu saat dirinya pasti bisa mengalahkan Sparta dan akan disandingkan sebagai gladiator terbaik. Belum saja cita-citanya terwujud, pada saat pagi hari di waktu pelatihan ia sudah meninggoy. Sementara itu diperlihatkan Crixus kini dirawat oleh tabib yang ditemani Batiatus. Tabib mengatakan bahwa Crixus membutuhkan waktu lebih lama agar ia bisa pulih seutuhnya, mungkin sekitar 2 minggu atau 6 minggu ke depan. Batiatus yang mendengar hal itu cukup kesal dibuatnya. Tabib memberikan sejumlah obat resep tertentu untuk memulihkan lebih cepat, namun dengan harga yang sepadan, membuat uang Batiatus cukup terkuras dibuatnya. I've been without a sword for too long. Saat itu juga Batiatus memberikan resep tersebut ke Arthur. Ia mengatakan ini akan memakan cukup banyak uang untuk memenuhi kebutuhan dari Crixus. Dengan niat liciknya, Arthur menyampaikan bahwa Crixus sebaiknya dijual saja. Mendengar hal itu, mungkin Batiatus akan mempertimbangkannya lagi jika tak ada kemajuan dari Crixus. The recovery must not spread. Saat pelatihan para gladiator, Crixus hanya bisa memandangi teman-temannya dan tak bisa berbuat apa-apa. Tiba-tiba saja dari arah belakang Nivea muncul dan memberitahu bahwa kabar dirinya akan dijual ke Phoebus, yaitu para kelompok pemimpin pencuri dan penjahat. Mendengar akan hal itu, Crixus cukup kecewa dibuatnya. Nivea mengatakan bahwa masa jaya Crixus belum lewat. Ia masih bisa membuktikannya. Saat itu juga Crixus mendatangi Sparta untuk berduet. Ia akan membuktikan bahwa dirinya masih layak diperjuangkan. Onomius yang melihat itu mengizinkan mereka untuk berduet. Saat demonstrasi itu, Crixus dengan mudah ditumbangkan oleh Sparta. Kondisi fisiknya belum terlalu pulih. Ia beberapa kali terkena tendangan dan pukulan di bekas lukanya. Saat Sparta hendak memberikan pelajaran ke Crixus, tiba-tiba Batiatus menghentikannya. Return Spartacus. Dominus. Return to training. Scene berpindah di mana Crixus dirawat oleh tabib. Sparta mengatakan bahwa Crixus terlalu berlebihan. Sebaiknya ia mengumpulkan tenaganya sebelum berhadapan dengannya. Crixus lalu mengatakan bahwa Sparta bukan siapa-siapa. Seolah-olah Sparta yang membantai Theokolos seorang diri. Tanpa dirinya lah Sparta tak akan bisa mengalahkan Theokolos. As if you stood for the mighty Spartacus. Without my aid, you would have not against him on your own. Scene berpindah tempat di mana Domina kedatangan tamu-tamu istri kerajaan dari Ilatia. Mereka saling menggosip satu sama lain. Mereka membicarakan hal-hal yang tak masuk akal. Saat itu juga, di antara mereka berniat memanggil sang juara Capua untuk dihadapkan dan ditampilkan ke hadapan mereka. Domina menyanggupi permintaan konyol itu. Saat itu juga Sparta dipanggil untuk menghadap ke Domina. Ia ditampilkan ke hadapan para istri-istri kerajaan. Salah satu dari mereka percaya bahwa darah gladiator adalah bagian dari dewa. Dengan hal itu, Ilatia mengambil pisau lalu menggoreskan ke tubuh Sparta. Ilatia mengatakan bahwa Spartacus akan meninggoy.
Ia juga mengatakan bahwa Sparta tak lebih dari seorang budak bangsa Trakia. Mendengar hal itu, Sparta mengungkapkan bahwa suami Elatia yaitu Claudius Glaber tak lebih dari seorang sampah. Ia memperkaos dan membunuh bangsa Trakia bagai hewan buas. Elatia cukup kesal atas kelancangan Sparta. Crucified. Apologies. Were he my slave, I would have him. Dengan hal itu, ia memerintahkan Domina untuk memanggilkan Sagaphox, budak yang telah ia beli dari Batiatus. Kini tiba saatnya Sagaphox ke hadapan Elatia. Maksud dari Elatia memanggilnya adalah untuk membunuh Sparta. Ia menjanjikan anggur wanita serta kebebasan. Mendengar hal itu tanpa pikir panjang, Sagaphox siap menuruti kemauan dari Elatia. Women, Yes, Domina. you desire such a thing. There is something and your freedom will be secured. Sementara di tempat yang lain, Sparta dan Faro mulai berargumen. Sparta selalu mengingatkan Faro untuk tidak bermain judi lagi. Namun hal itu ia tetap lakukan saat melihat istrinya telah berselingkuh dengan pria lain. Faro melakukan semua itu karena sudah tak ada harapan lagi untuk bersatu. Ia melampiaskannya dengan bermain judi online. Namun hal itu ditantang oleh Sparta. Istri Faro melakukan semua itu karena ulah dari Faro sendiri, di mana ia sebelumnya memiliki banyak utang akibat permainan judi, membuat istri dan anaknya menjadi terbengkalai. Sparta mengatakan Faro masih beruntung masih memiliki seorang istri. Ia masih memiliki kesempatan untuk memperbaikinya. Berpindah tempat di mana Chrysos dibawa ke hadapan Domina. Domina mengatakan bahwa suaminya berada di pasar untuk melakukan transaksi ke penjualannya. Batiatus yakin masa jaya dari Chrysos kini sudah berlalu. Domina selalu berdoa kepada dewa agar tindakan yang dilakukan suaminya adalah sebuah kesalahan. Dengan hal itu, Chrysos melayani Domina dengan sangat perkasa, dengan tujuan agar Domina bisa mempertahankannya. Scene berpindah diperlihatkan Sparta berada dalam kolam permandiannya. Tiba-tiba saja dari arah belakang, Sagaphox menyerang dan berusaha membunuh Sparta. Saat Sparta hampir saja terbunuh, Chrysos datang di waktu yang tepat. Batiatus yang mendengar kabar bahwa Sparta hampir saja terbunuh dan ia diselamatkan oleh Chrysos, dengan segera ia langsung membatalkan perjanjian penjualan Chrysos ke Phoebus. Kini dewa berpihak kepada Chrysos, sementara Sagaphox sendiri kini harus dipacung.